Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar IPA. Masih pada bab yang sama, yaitu bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, Bapak akan memaparkan KD pada bab ini, yaitu KD 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamatin. Dan KD 4.2-nya yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamatin. Baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui literasi LKPD, peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, menuliskan nama spesies berdasarkan sistem binomial nomenklatur dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu ke pasar tradisional? Pernah nggak ke pasar? Pernahkah kamu melihat pedagang mengelompokkan barang dagangannya? Tentu pasti kamu pernah ke pasar kan? Dan pasti kamu sering melihat pedagang mengelompokkan barang dagangnya sesuai dengan jenis-jenisnya. Menurutmu itu untuk apa ya? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak literasi berikut ini. Baik anak-anak, Bapak harap kalian masih semangat dalam memperhatikan video ini. Adapun klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Jadi, itu disebut dengan klasifikasi. Sedangkan taksonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kalian sudah paham apa itu klasifikasi dan taksonomi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ada pertanyaan nih. Mengapa perlu klasifikasi? Pertanyaan ini ada hubungannya sama gambar tradisional yang mana pedagang-pedagang tadi mengelompokkan sesuai dengan jenisnya. Tujuannya apa sih? Pasti kalian masih bertanya-tanya kan? Ini kita bahas saja. Tujuannya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khusus lainnya mencakup 4 hal. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri sesuatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari spesies lainnya. Jadi kita di sini bisa membedakan dengan ciri-cirinya, yang A atau yang B atau yang C. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi di sini adalah hubungan kedekatan. Dia masuk yang mana dan masuk yang mana. Selanjutnya yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Baik, kita masih membahas mengapa sih perlunya adanya klasifikasi di dunia ini. Dasarnya klasifikasi ada 3 ya. Yang pertama,
Adanya berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Ingat, adanya persamaan. Apa aja sih samanya? Apa sih bedanya? Jadi dikelompokkan. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatominya. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Jadi ini perlunya pengklasifikasian karena ada 3 dasar ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Coba kalian amatin. Sekarang ini ada gambar bapak-bapak ya, tapi bukan bapak pastinya. Ya, ini adalah ilmuwan dari Swedia pada tahun 1707 sampai 1778. Ya. Ilmuwan ini pertama kali memperkenalkan apa sih itu klasifikasi makhluk hidup, ya, dan mempelopori pemberian nama ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenklatur, yang mana saat ini kita pelajari dan mempermudah kita dalam memahami nama-nama ilmiah benda hidup di dunia ini. Namanya adalah Carolus Linnaeus, dikenal dengan Bapak taksonomi. Diingat ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu selanjutnya tentang binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Adapun ketentuannya, dimaksudnya di sini adalah ketentuan dalam menulisnya ya. Jadi kalau nanti ada tugas tentang binomial nomenklatur, kalian bisa menulisnya dengan benar atau pada saat ketemu soal di mana saja kalian dapat memahaminya. Oh, yang ini sih atau yang itu penulisan binomial nomenklatur. Adapun ketentuannya, yang pertama, nama spesies terdiri dari 2 kata. Ingat, terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah nama genus. Genus itu bahasa Indonesianya marganya lah. Dan kata kedua adalah nama jenis atau spesiesnya. Jadi terdiri dari 2 kata. Yang pertama nama genus atau marganya. Yang kedua nama jenis atau spesiesnya. Ketentuan yang kedua, kata pertama diawali huruf besar. Ingat, huruf besar atau huruf kapital. Dan kata kedua diawali huruf kecil, bukan huruf kapital. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan. Apa sih bahasa yang dilatinkan itu? Yaitu dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Baik, simak. Ini Bapak memberikan contoh penulisan binomial nomenklatur mangga ya. Jadi nama Latinnya adalah Mangifera indica. Mangifera itu adalah genusnya. Genus tadi marganya dan indica adalah jenisnya. Mangifera ditulis huruf awalnya kapital, sedangkan indica ditulis awalnya huruf kecil. Dan ingat, dia ditulis miring ya. Bisa dipahami anak-anak? Bapak harap kalian dapat memahaminya ya. Nanti kalau ketemu di mana-mana pun penulisan nama ilmiah, kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Baik, agar kalian dapat lebih memahami tentang materi kali ini, Bapak memberikan contoh ya. Di sini adalah gambar belinjo dan gambar durian. Ingat, jangan ngiler ya, melihat duriannya ini kayaknya enak banget ini ya. Oke, balik lagi. Di sini penulisan nama Latin atau nama ilmiah
ya yang secara tepat. Belinjo contohnya Genetum genemon. Genetum itu adalah genus. Genus ingat tuh marganya ya. Dan genemon adalah spesies atau jenisnya. Kan ini sudah terdiri dari dua kata, Genetum dan genemon, dibaca Genetum genemon ya. Jadi ini adalah nama Latin dari belinjo yang mana awalnya adalah huruf kapital dan seterusnya huruf kecil dan ditulis miring ya. Oke. Selanjutnya di sebelahnya nih jelas ini durian ya. Banyak orang yang suka banget dengan durian. Durian nama ilmiah ya, nama ilmiahnya ini Durio zibetinius ya. Jadi kalian kalau menulis nama latinnya D-nya itu huruf besar. Durio ini adalah genusnya atau marganya, Zibetinius adalah spesiesnya atau jenisnya. Dapat dipahami anak-anak? Gampang ya, Bapak berharap kalian dapat memahaminya dan nanti kalau ada soal kalian pasti bisa menjawabnya. Baik, untuk melihat kalian paham atau tidak materi pada hari ini, seperti biasa Bapak memberikan evaluasi berupa LKPD. Di sini ada 10 pertanyaan nama lokal ya, ada 10. Nanti kalian cari nama latinnya dan tulis dengan benar sesuai dengan teori yang ada. Yang seperti Bapak jelaskan tadi. Dan Bapak akan menaruh LKPD ini di Google Drive Bapak dan bisa kalian download. Nanti linknya Bapak akan sertakan di link deskripsi Bapak ya. Jadi silakan download supaya memperjelas dan Bapak akan juga memberikan sekitar 100 nama ilmiah. Jadi nanti kalian bisa melihat di situ untuk mereferensi dan membantu mengerjakan LKPD-nya. 100 itu terdiri dari nama ilmiah manusia, tumbuhan, dan hewan. Bapak harap bisa membantu kalian menyelesaikan LKPD ini. Dan Bapak berharap kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik ya. Jika bingung silakan hubungi Bapak via WhatsApp. Dan ingat, jaga kesehatan selalu karena kita masih di masa pandemi ini. Bapak harap kalian terus semangat dan jaga kesehatan, pola makan, dan ingat tugasnya dikumpulkan ya. Bapak ingatkan kembali yang belum subscribe ya. Yang belum like silakan like, komen, dan share agar channel ini terus dapat berkembang dan Bapak tambah semangat dalam membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.